Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu Quran ini tak sempurna. Wa qad asqata usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Kasirun, banyak. Kama dallat alaihi al-akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir. Wa qad awdahna dzalik fi kitabina, kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi Haqqiyati Tariqatil Mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qurannya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Kitab dia karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya? Kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul. Ini salah umat nih. Karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Jadi kata dia, fa inda dzalika ibnu ma'ana wa tahrif fil ayat al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bi haitsu la yas'una inkaruhu. Tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga kitabnya sama, Masyariq Asy-Syumus Ad-Durriyah fi Ahaqqiyati Mazhabil Akhbariyah. Saya tak bacakan karena isinya sama, sementara waktu kita singkat. Mir'atul Uqul, isinya sama juga. Ini alasan kalau memang Quran yang ada sekarang ini dirubah, diganti, diotak-atik, kenapa mereka tetap juga pakai Quran ini? Nanti ada orang nanya, Pak Ustaz katakan mereka nyebut Quran ini tak sempurna, kenapa mereka tetap pakai Quran ini? Ini jawabannya. Apa kata mereka? Menurut adat kebiasaan tak mungkin pengumpulan sempurna sesuai dengan sebenarnya. Akan tetapi tak diragukan bahwa manusia itu dibebani agar mengamalkan apa yang ada dalam Quran dan membacanya hingga Al-Qaim muncul, sampai imam dia datang. Ini diketahui secara mutawatir dari jalur Ahlul Bait dan kebanyakan riwayat, dan bab ini menunjukkan adanya kekurangan dan perubahan. Maknanya pakai sajalah Quran yang tak sempurna ini sementara Al-Qaim datang. Sekali lagi kami katakan, ini hanya merupakan pendapat salah satu ulama, yang mana jika kita kembalikan pendapatnya tersebut kepada Al-Quran, maka kita tidak segan-segan untuk melemparnya ke tempat sampah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Namun sebagai ustadz yang bijak, seharusnya menoleh juga kepada pernyataan para ulama imamiyah yang lain tentang keterjagaan Al-Quran dari perubahan. Dalam kitab Madkhalut Tafsir karya Muhammad Fadil Al-Ankarani, salah satu ulama Syiah yang diterbitkan oleh Markas Fikih Al-A'immah Al-Athhar, cetakan keempat tahun 1428 Hijriah, halaman 237 sampai 238.
Ayatullah Fadil Al-Ankarani, ia berkata, dan di antara perkara-perkara yang menunjukkan tidak adanya tahrif atau perubahan dalam Al-Quran adalah riwayat-riwayat yang sudah tersebar, bahkan riwayat tersebut sudah mencapai mutawatir dari Nabi dan itrah, yaitu para imam yang suci, yang menunjukkan adanya keharusan menyodorkan riwayat-riwayat dan berita-berita yang datang dari mereka, yaitu dari Rasulullah dan para imam kepada Al-Quran, dan agar mengambil yang sesuai dengan Al-Quran dan meninggalkan yang bertentangan dengannya serta membuangnya jauh-jauh, dan bahwasanya riwayat-riwayat tersebut adalah ucapan palsu dan riwayat-riwayat itu tidak mungkin disabdakan oleh mereka, yaitu oleh Nabi dan para imam, dan beragam redaksi yang semisalnya. Demikian pula dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa bagaimana para imam alaihimussalam dalam banyak kasus berdalil dengan Al-Quran. Pada halaman 242, Ayatullah Fadil Al-Ankarani, ia berkata, maka jelaslah bagi orang yang berpikir lagi objektif, yang dia terbebas dari penentangan dan kefanatikan, sehingga tidak ada keraguan bahwa riwayat-riwayat itu menunjukkan akan kosongnya atau terbebasnya Al-Quran dari adanya pengurangan dan tahrif serta perubahan. Kesimpulan, riwayat tentang adanya tahrif di dalam Al-Quran adalah riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga riwayat tersebut gugur dengan sendirinya dan jelas akan kebatilannya. Mazhab Imamiyah meyakini bahwa Al-Quran yang saat ini ada di tangan kaum muslimin sama sekali tidak terdapat tahrif atau perubahan di dalamnya, serta terbebas dari penambahan dan pengurangan. Dalam kitab Aslu Syiah wa Usuluha, karya Imam Muhammad Hussein Al-Kashiful Ghita, salah seorang ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Maktabah I'timad Al-Kazimi, cetakan pertama tahun 2006, halaman 143 sampai 144. Kashiful Ghita berkata, sesungguhnya kitab yang ada di tangan kaum muslimin, yaitu Al-Quran, adalah kitab yang telah Allah turunkan kepada nabinya sebagai mukjizat dan sumber dalam berhujjah, dan juga mengajarkan hukum-hukum, juga membedakan antara yang halal dari yang haram, dan sesungguhnya tidak ada pengurangan, perubahan, dan tidak pula tambahan di dalamnya. Inilah kesepakatan mereka, yaitu kaum muslimin. Adapun oknum dari kaum muslimin atau selainnya dari sekte muslim tertentu yang berpendapat mengenai adanya pengurangan atau perubahan dalam Al-Quran, maka dia telah melakukan kesalahan fatal. Kami tegaskan, telah melakukan kesalahan fatal yang terbantah oleh ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kashiful Ghita berkata, adapun riwayat-riwayat yang datang dari jalur periwayatan kami atau dari kaum muslimin, secara zahir redaksinya menyatakan adanya pengurangan dan perubahan di dalam Al-Quran, riwayat tersebut adalah dhaif dan menyimpang. Kami tegaskan, dhaif dan menyimpang juga merupakan riwayat ahad, yaitu riwayat yang tidak sampai pada derajat mutawatir, yang mana riwayat tersebut tidaklah memberikan manfaat baik secara keilmuan maupun di dalam pengamalan. Artinya tidak boleh diyakini. Dalam kitab Al-A'lam, karya Az-Zirikli, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3, yang diterbitkan oleh Darul Ilmi lil Malayin, cetakan ke-15 tahun 2002, halaman 18. Az-Zirikli berkata, Rahmatullah bin Khalil Rahman Al-Hindi, yang bermazhab Hanafi, beliau seorang penelaah, alim dalam agama dan dialog. Beliau menetap di Mekah dan wafat di sana. Memiliki banyak karya, diantaranya adalah kitab Izharul Haq. Kitab tersebut adalah paling bagusnya karya beliau.
Sekarang kita lihat di antara pernyataan Al-Hindi tentang keyakinan ulama Imamiyah terhadap Al-Quran dalam kitab Izharul Haq karya Rahmatullah Al-Hindi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Idarah Ihya At-Turath Al-Islami halaman 438. Al-Hindi berkata, sesungguhnya Al-Quran yang mulia di hadapan mayoritas Syiah 12 imam terjaga dari perubahan, penggantian, dan barang siapa di antara mereka berkata telah terjadi kekurangan pada Al-Quran, maka pernyataannya tersebut tertolak di kalangan Syiah. Kami tegaskan, tertolak di kalangan Syiah. Perlu diingat dan dicatat bahwa pernyataan ini datangnya dari ulama Ahlus Sunnah yang bermazhabkan Al-Hanafi. Sekarang mari kita lihat pernyataan ulama dari negeri yang Ustadz Somad belajar di sana. Dalam kitab Difa' Anil Aqidah wa Syariah karya Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama kontemporer Mesir yang diterbitkan oleh Nahdah Mesir, halaman 219 sampai 221. Muhammad Al-Ghazali berkata, aku mendengar salah seorang dari mereka, dia berkata di dalam majelis ilmu bahwa kelompok Imamiyah memiliki Al-Quran yang lain, yang terdapat penambahan serta pengurangan dari Al-Quran yang kita kenal. Pada halaman 220, Muhammad Al-Ghazali berkata, agar diperhitungkan kembali bagi siapa saja yang menyebarluaskan kebohongan semacam ini dan tersebar di antara orang-orang awam dengan tujuan agar mereka berburuk sangka kepada saudaranya. Selanjutnya Muhammad Al-Ghazali berkata, sesungguhnya mushaf Al-Quran itu hanya satu yang dicetak di Qahirah, yaitu Mesir, diagungkan dan dimuliakan oleh kelompok Imamiyah di Najaf dan Teheran. Kelompok Imamiyah juga menyebarkan naskah Al-Quran tersebut di kalangan mereka dan terdapat di rumah-rumah mereka. Sebenarnya kami tidak ingin membuka atau membawakan riwayat tentang tahrif yang terdapat dalam kitab ulama muslimin. Namun karena terpaksa untuk menginformasikan kepada ustadz yang mulia tersebut bahwa riwayat tentang tahrif itu tidak hanya terdapat dalam kitab mazhab Imamiyah saja. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1689. Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan kebenaran dan telah menurunkan kitab kepadanya. Sampai kalimat, kemudian Umar berkata, kami telah membaca apa yang biasa kami baca dalam kitabullah. Janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, karena itu merupakan kekafiran. Jika kalian membenci ayah-ayah kalian. Atau redaksi ayatnya, sesungguhnya kekufuran bagi kalian jika membenci ayah kalian. Jika kita coba menelaah riwayat di atas, maka akan menimbulkan pertanyaan, di surat manakah ayat yang dibacakan oleh khalifah kedua tersebut? Sehingga bukankah hal itu menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan ayat dalam Al-Quran? Bahkan tuduhan tersebut dapat dialamatkan kepada khalifah kedua, yaitu beliau meyakini bahwa Al-Quran yang saat ini ada di tangan kaum muslimin tidak lengkap. Telah terjadi pengurangan. Dalam kitab Al-Itqan, karya As-Suyuti, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2008, halaman 390. As-Suyuti berkata, yang ketiga, Abu Ubaid berkata dalam kitab Fadailul Quran, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang ketidaksesuaian bahasa dalam Al-Quran, yaitu pada firman Allah, inna hadzani lasahiran, dan pada firman-Nya wal muqiminas shalah wal mu'tunaz zakah, dan pada firman-Nya innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiun. Maka Aisyah menjawab, wahai ponakanku, ini adalah perbuatan para penulis mushaf. Mereka keliru dalam penulisan. Kemudian As-Suyuti berkata, ini adalah sanad yang sahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim.
Apakah menurut Ustadz mulia ini terdapat tahrif Al-Quran yang mana Ummul Mukminin telah menyalahkan mereka? Sangat disayangkan, seorang yang menyandang gelar profesor harusnya memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang mumpuni dalam menyikapi isu-isu yang beredar deras pada masyarakat melalui media sosial, malah memberikan pernyataan-pernyataan tendensius. Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Dar Tibah, cetakan pertama tahun 2005, halaman 634. Ibn Hajar berkata, hal itu dikuatkan oleh bacaan Umar bin Khattab, ghairil maghdubi alaihim wa ghairid dhalin, yang disebutkan oleh Abu Ubaid dan Sa'id bin Mansur dengan sanad yang sahih. Kami minta pendapat dari Ustadz yang mulia ini, bagaimana dengan ayat yang dibacakan oleh Khalifah kedua tersebut? Dalam kitab Al-Ahadits Al-Mukhtarah, karya Diyauddin Al-Maqdisi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang ditahqiq oleh Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaish, cetakan ketiga tahun 2000, yang diterbitkan oleh Dar Khidir, halaman 370, hadis nomor 1164. Dari Zir ia berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat rajam, maka ia bertanya balik, berapa jumlah ayat surat Al-Ahzab dalam hitungan kalian? Aku berkata 73 atau 74 ayat. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya surat itu jumlah ayatnya hampir menyamai surat Al-Baqarah atau lebih panjang darinya. Kami tegaskan, surat Al-Ahzab jumlah ayatnya sama dengan Al-Baqarah atau lebih panjang. Muhaqqiq kitab berkata, sanadnya sahih. Jika saat ini kita coba membuka Al-Quran, maka akan kita dapati bahwa surat Al-Ahzab berjumlah 73 ayat. Namun dalam riwayat di atas dijelaskan bahwa surat tersebut memiliki ayat yang menyamai jumlah ayat dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu, berarti terdapat kira-kira 3/4 dari surat Al-Ahzab telah hilang. Sehingga dalam hal ini, mereka juga telah menuduh sahabat Nabi, yaitu Ubay bin Ka'ab, meyakini bahwa Al-Quran saat ini telah berkurang dari aslinya yang berkisar 2 juz lebih. Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 475, dari Abu Harb bin Abul Aswad dari ayahnya, dia berkata, Abu Musa al-Asy'ari mengutus seseorang untuk memanggil para ahli membaca Al-Quran, yaitu para hafiz dari penduduk Basrah. Maka datanglah menemuinya 300 orang yang benar-benar telah membaca atau menghafal Al-Quran. Kemudian Abu Musa berkata, kalian adalah penduduk kota Basrah pilihan dan ahli membaca di kalangan mereka. Maka bacalah Al-Quran dan janganlah panjang masa berlalu, yaitu tanpa membaca Al-Quran. Karena akan mengeraskan hati-hati kalian, seperti yang dialami kaum-kaum sebelum kalian. Sungguh kami dahulu pernah membaca satu surat yang kami serupakan dalam panjang dan keras kandungannya dengan surat Al-Baro'ah. Akan tetapi aku lupa surat itu. Hanya saja yang aku masih ingat sebagian darinya, yaitu kalaulah anak Adam memiliki 2 lembah harta, pastilah dia akan menginginkan lembah yang ketiga, dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah, yaitu kematian. Dan kami juga dahulu membaca satu surat yang kami serupakan dengan salah satu surat Musabbihat, tetapi aku lupa. Yang aku ingat hanya sebagian darinya, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berkata apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Ayat selanjutnya, sungguh ia akan ditulis sebagai saksi yang digantungkan di atas leher-leher kalian, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Di dalam riwayat ini dijelaskan bahwa surat tersebut menyamai panjangnya dengan surat Al-Baro'ah, yaitu At-Taubah, yang berjumlah 129 ayat. Namun saat ini ayat tersebut tidak ada dalam Al-Quran dan hanya tersisa 1 ayat saja, yaitu surat 61 ayat 2. Sehingga dalam hal ini mereka juga telah menuduh sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, meyakini bahwa Al-Quran saat ini telah berkurang dari aslinya yang berkisar 1 surat panjang.